Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifti Alam Setiadi, NPM 1864083 dari kelas Sipil 6A Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengairan pasang surut. Pengairan pasang surut. Sistem pengairan pasang surut bersumber dari sungai. Definisi pengairan pasang surut bersumber dari sungai. Menurut Mulyanto, sungai memiliki fungsi utama yaitu mengalirkan air dan mengangkut material sedimen hasil erosi pada daerah aliran sungai dan alurnya. Material sedimen ini sebagian akan terbawa air banjir keluar aliran untuk kemudian diendapkan, dan sebagian besar airnya akan terbawa sampai ke laut atau muara. Berdasarkan hal tersebut, maka muara sungai berfungsi sebagai pengeluaran atau pembuangan debit sungai, terutama pada saat banjir ke laut. Selain itu, muara sungai mempunyai nilai ekonomis yang penting karena dapat berfungsi sebagai alur penghubung antara laut dengan daerah yang cukup dalam di daratan. Teori pengairan pasang surut bersumber dari sungai. Daerah aliran sungai, watershed, atau dalam skala luasan kecil disebut catchment area, adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung bukit atau batas-batas pemisah topografi yang berfungsi menerima, menyimpan, dan mengalirkan curah hujan yang jatuhnya di atas ke alur sungai dan terus mengalir ke anak sungai dan ke sungai utama, akhirnya bermuara ke danau atau waduk atau ke laut. Daerah aliran sungai adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung, di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil di sungai utama. Das termasuk suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dan berfungsi, dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis, dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Subdas, suatu wilayah kesatuan ekosistem yang terbentuk secara alamiah, di mana air hujan meresap atau mengalir melalui ranting sungai yang membentuk bagian dari subdas. Daerah tangkapan air adalah kawasan di hulu danau yang memasok air ke danau. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai. Sungai dimaknai dengan sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan dan kiri, serta sepanjang pengalirnya oleh garis sempadan. Pembagian daerah aliran sungai berdasarkan fungsi hulu, tengah, dan hilir. Hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan, kualitas air, kemampuan menyimpan air, dan curah hujan. Bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengolahan air limbah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.